Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rina Putri dengan nomor NPM 2012-4334 dari kelas C124 Informatika. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil proyek aplikasi saya yang berjudul Aplikasi Kasir Green Bites Brownies. Aplikasi ini saya rancang khusus untuk membantu proses transaksi di toko brownies saya agar lebih digital, cepat, dan teratur. Oke, kita langsung saja masuk ke aplikasinya, aplikasi NetBeans. Oke, dan ini adalah tampilan aplikasi NetBeans dan file-file yang akan kita olah menjadi sebuah aplikasi. Pertama, saya akan menjelaskan bagian koneksi.java. File ini adalah jantung dari aplikasi karena berfungsi sebagai jembatan antara bahasa Java dengan database MySQL. Pada bagian baris di sini, private static connections MySQL config, baris ini untuk menyimpan tempat penyimpanan koneksi. Lalu di bawahnya terdapat string URL JDBC MySQL localhost 3306 db_brownies. Ini adalah alamat database saya. Dan angka 3306 ini adalah port MySQL. Dan db_brownies adalah nama database yang sudah saya buat di PHP MyAdmin. Di sebelah sini. Ini adalah database yang saya buat di MySQL. Lanjut, kita di bagian bawah terdapat driver manager get connection URL user fast. Di sini program mencoba masuk ke database menggunakan user root dan passport yang kosong. Dan di bawahnya lagi terdapat catch acceptations i. Jika koneksi gagal, semisalnya XMPP-nya belum dinyalakan, maka program akan menangkap error dan menampilkannya melalui pesan koneksi gagal di sebelah sini. Oke, selanjutnya kita masuk ke halaman login from. Ini adalah fitur keamanan agar hanya pemilik toko yang bisa masuk ke sistem. Baik. Di baris pertama ada private void init components. Di sini saya mengatur desain GUI seperti warna krem dan coklat agar tampilan aplikasi ini terlihat estetik dan profesional. Dan ini untuk colornya, kalau warna krem. 250, 243, 224. Oke, kita scroll lagi ke bawah. Pada bagian ini, ptn_login actions perform. Ini adalah logika saat tombol login diklik atau dipencet. Lalu program akan bertanya ke database apakah hanya ada admin dengan identitas seperti ini. Select from .tb admin where username. Lalu di bawahnya terdapat if res next. Jika data ditemukan, aplikasi akan menampilkan pesan login berhasil, lalu membuka form utama dan menutup form login menggunakan perintah dispose ini. Oke, lanjut ke penjelasan form pesanan. Di sini saya menerapkan sistem CRUD, create, read, update, dan delete. Di bagian sini terdapat private void tampilkan data. Fungsi ini untuk mengambil data dari tabel TB pesanan di database. Jadi ini bisa mengambil di database. Lalu kita scroll ke bawah. Di sini di private void hitung total, saya menambahkan fitur kalkulator otomatis. Begitu kita mengisi jumlah beli, program akan menjalankan logika matematika, harga dikali jumlah, maka hasilnya langsung muncul di kolom total harga. Jadi kasir tidak perlu menghitung manual.
Oke, langsung kita scroll lagi ke bawah. Di bagian sini, di bagian insert into TB pesanan value. Di sini untuk mengirimkan data baru dari aplikasi ke database. Lalu di bawahnya terdapat logika edit atau update agar program itu tahu data mana yang ingin diubah. Lalu kita masuk ke logika hapus. Kita juga menggunakan perintah delete. Kita menggunakan perintah delete agar data tidak terhapus sengaja. Langsung scroll ke bawah. Di sini terdapat most listener. Pada tabel ini tuh jika kita klik salah satu baris di tabel, data tersebut akan kembali muncul di kotak input. Ini mempermudah admin jika ingin mengedit atau menghapus data tanpa harus mengetik ulang ID-nya. Mungkin itu saja untuk penjelasan kodenya. Sekarang kita akan masuk ke halaman dan tampilan login form itu sendiri. Oke, pertama kita run dulu filenya. Oke, kita run anyway. Dan ini adalah tampilan login owner Brownies. Kita masukkan username dulu. Oke. Begitu kita sudah memasukkan username dan password, maka akan muncul alert seperti login berhasil. Kita klik OK. Lalu tampilan akan muncul ke tampilan kasir. Ini adalah tampilan kasir brownies sekat dan seloyang. Dan ini adalah data-data pesanan teman-teman saya yang waktu itu pernah pesan brownies saya dan saya menyimpannya untuk sebagai catatan saya. Oke, sebagai contohnya kita akan mencoba memasukkan data tersebut ke dalam aplikasi ini. Ini sebagai contoh. Nama saya sendiri. Begitu kita seperti yang dijelaskan tadi di awal, ketika kita ingin memasukkan jumlah, maka harga dan jumlah akan otomatis menotalkannya. Seperti contoh, saya akan memesan 1. Jika kita memesan 1, maka harganya tetap sama, dan jika 2, maka tampilannya akan berubah dan otomatis. Gitu teman-teman. Jika sudah, kita langsung klik simpan. Maka akan muncul alert atau pesan data berhasil disimpan. Oke, kita bisa melihat nih di database apakah tersimpan atau tidak. Kita ke sini ke MySQL. Kita refresh. Dan data saya sudah muncul, teman-teman. Di sebelah sini. Ini adalah data tadi yang kita masukkan ke aplikasi kasir dan muncul di database. Ini, Reina Putri. Oke, karena sudah masuk ke database secara otomatis, kita kembali lagi ke sini, ke halaman ini. Oke. Di sini kita akan mengedit, teman-teman. Jadi kalau kita ingin mengedit, kita cukup mengklik satu saja, satu kolom ini. Lalu kita bisa mengedit namanya, nomor telepon ataupun dan yang lainnya. Oke, ketika sudah berhasil mengedit, kita langsung mengklik edit lagi. Oke. Lalu akan muncul pesan data berhasil diubah. Lalu kita klik OK. Maka data akan berubah menjadi seperti ini ya teman-teman. Kalau misalnya mau reset nih, kita klik saja. Lalu kita klik reset. Oke, maka data yang di sini tuh sudah tidak ada, jadi sudah bersih untuk meresetnya. Jika ingin menghapus, kita klik lagi data di sini, lalu klik hapus. Lalu akan muncul pesan konfirmasi yakin hapus data ini, lalu kita pencet yes. Oke, data terhapus. Kita oke, dan data pun hilang di sini. Lalu kita cek lagi di database apakah hilang. Oke, loading dulu dan ya hilang secara otomatis. Itu untuk
sistemnya CRUD, simpan, edit, hapus, dan reset. Selain itu kita juga bisa mencari nama tanpa harus melihat satu-satu. Kita bisa mencari nama di sini. Contohnya saya akan mencari, dan otomatis datanya akan muncul di pertama seperti ini. Jadi kita tidak perlu susah-susah mencari satu-satu jika datanya sudah banyak, begitu teman-teman. Dan untuk total pendapatnya pun bakal otomatis kehitung di sini. Ini untuk total pendapatan dari hasil data yang saya buat ini, gitu teman-teman. Sekian penjelasan coding dari saya. Dengan aplikasi Rinbyte, bonus ini pencatatan transaksi jadi lebih modern, cepat, dan data tersimpan aman di database. Mohon maaf bila ada kesalahan kata, dan terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.